Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NPM 91784200210. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu uji korelasi kendala tahu dan uji korelasi Spearman. Nah, uji korelasi kendala tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Formula T adalah sebagai berikut. T sama dengan 2S per N dikali N dikurang 1, di mana S adalah total skor seluruhnya, grand total, yang merupakan jumlah skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel. Jika urutan ranking wajar diberi skor plus 1, jika urutan ranking tidak wajar diberi skor minus 1. N adalah banyaknya pasangan ranking. Nah, adapun contohnya, contoh 1. Observasinya yaitu A, B, C, D, dan rankingnya variabel X dan Y. Nilai A-nya itu 3, dari X 3, Y-nya 3. Observasi B, X-nya 4, Y-nya 1. Observasi C, X-nya 2, Y-nya 4. Dan observasi D, yaitu 1, X, Y-nya 2. Nah, yang di sebelahnya itu ada observasi D, C, A, B dengan ranking S dan Y. Nilai dari observasi D, X-nya itu 1, Y-nya 2, C-nya itu observasi C, X-nya 2, Y-nya 4, observasi A, X 3, Y 3, observasi B, X 4, Y 1. Pada contoh ini, ranking pada variabel yang diurutkan sehingga ranking pada variabel Y mengikuti dan akan dicari nilai skor sebenarnya S. Mencari nilai S, lihat ranking dari Y. Nilai X-nya itu 1, 2, 3, 4, dan nilai Y-nya itu 2, 4, 3, 1. Kita total 2 plus minus plus 1. Terus di bawahnya lagi nilai plus itu 4, minus 2, tiga, minus 1, 0. Totalnya itu minus 2. Maka didapat S sama dengan minus 2 dan N sama dengan 4. Jadi koefisien korelasi kendala yaitu T sama dengan 2 minus 2 per 4 dikali 4 minus 1. 4 dikurang 1, hasilnya minus 0,33. Nah, sekarang penggunaan formula korelasi kendala T dapat dikoreksi jika data yang digunakan banyak terdapat angka sama yang berarti juga mempunyai ranking yang sama. Untuk angka sama, ranking dirata-ratakan. Formula koreksi menjadi di mana Tx sama dengan sigma Tx dikali Tx dikurang 1, di mana Tx adalah banyaknya observasi berangka sama pada tiap kelompok angka sama pada variabel X. Ty sama dengan sigma Ty dikali Ty dikurang 1, di mana Ty adalah banyaknya observasi berangka sama pada tiap kelompok angka sama pada variabel Y.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Pesertanya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Adapun 2 juri dan 2 ranking. Nah, peserta A itu nilai dari juri pertama itu 70, nilai dari juri kedua itu 80, dan mendapatkan ranking pertama itu 3,5, ranking kedua itu 5. Begitupun dengan selanjutnya, kita bisa lihat pada tabel yang ada di layar. Nah, sekarang ranking 1, 2, 3,5, 3,5, 5, 6, 7,5, 7,5. Ranking kedua 1,5, 1,5, 5, 5, 7,5, 5, 3, 7,5. Nah, di total ya. Jadi total keseluruhannya itu 13. Didapat S sama dengan 13 dan N sama dengan 8. Jadi koefisien korelasi kendala T sama dengan 2 dikali 13 per akar 8 dikali 8 kurang 1 kurang N, akar 8 dikali 8 kurang 1 dikurang 10. 2 kali 13 itu 26, dan akar dari 8 kali 8 kurang 1 kurang 4 itu akar 52, dan akar dari 8 kali 8 kurang 1 kurang 10 itu akar 46. Jadi 26 per akar dari 52 dan 46 itu 48,91, hasilnya 0,53. Nilai dari T dan RS tidak sama walaupun dihitung dari pasangan ranking yang sama, sehingga kedekatan hubungan asosiasi variabel tidak bisa dibandingkan antara nilai T dan RS. Nilai RS biasanya lebih besar dari nilai T. Namun demikian, ada hubungan antara dua ukuran tersebut, yaitu -1 kurang dari atau sama dengan 3T dikurang 2 RS kurang dari atau sama dengan 1. Contoh 3. Lihat data pada contoh korelasi Spearman. Data diurutkan berdasarkan nilai tes. Bisa dilihat pada tabel yang sudah ada di layar. Total skor sebenarnya itu plus 51. N sama dengan 20, S sama dengan 51, TX sama dengan 0. Nilai pada variabel X tidak ada yang sama sehingga TX sama dengan 0. Untuk variabel Y, ranking 3,5 ada 4 observasi, ranking 10,5 ada 10 observasi, ranking 17,5 ada 3 observasi, dan ranking 19,5 ada 2 observasi. TY sama dengan 1/2 dikali 4 kali 3 ditambah 10 kali 9 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 itu hasilnya 55. Jadi koefisien korelasi kendal tahu T sama dengan 51 per akar 1/2 kali 20 dikali 20 dikurang 1 dikurang 0 dikali akar 1/2 kali 20 kali 20 dikurang 1 dikurang 55. Hasilnya itu 51 per akar 190 dikali akar 135. Dan jumlah dari akar 51 per akar 190 dikali 135
35 yaitu 0,3184. Uji keberartian T H0 T sama dengan 0, dua variabel independen. H1-nya T tidak sama dengan 0, dua variabel tidak independen. Untuk sampel kecil N kurang dari atau sama dengan 10, nilai kritis kendal T dapat dilihat pada tabel R1, p-value untuk uji satu arah. Untuk sampel antara 11 sampai dengan 30, p-value dapat dilihat pada tabel R11. Tabel R1 dan R11 adalah tabel kendal dapat dilihat pada buku non-parametrik statistik karangan Sydney Siengels dan Johan Kastelen. Jika p-value kurang dari atau sama dengan alfa per 2, maka tolak H0 untuk uji dua arah. Untuk sampel N lebih besar dari 10, T aproksimasi berdistribusi normal. Z sama dengan T dikurang IUT per theta T sama dengan 3T akar N dikurang N dikali N dikurang 1 per akar 2 dikali 2N ditambah 5. Jika nilai Z kurang dari atau sama dengan Z alfa per 2 atau p-value kurang lebih atau sama dengan alfa per 2, maka ditolak H0 untuk uji dua arah. Nah, sekarang kita masuk ke korelasi Rang-Sperman. Korelasi Rang-Sperman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Contohnya, ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka 1. Judul penelitian adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. 2. Variabel penelitiannya adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi atau XI dan prestasi atau YI. Ketiga, rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Dan yang keempatnya yaitu hipotesis. H0, tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. HA, ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Yang kelima, kriteria penguji hipotesis. H0 ditolak bila harga P hitung lebih besar dari P tabel. H0 diterima bila harga P hitung lebih kecil atau sama dengan dari P tabel. Penyajian data, jawaban responden yang telah terkumpul ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. Tabel 1 itu nilai motivasi dan prestasi. Bisa dilihat dari tabel yang ada di layar, yaitu ada nomor responden, ada jumlah skor dan jumlah skor. Yang keenam itu perhitungan untuk pengujian hipotesis. Data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi atau XI dan prestasi atau YI. Karena sumber datanya berbeda dan berbentuk ordinal, maka untuk menganalisisnya digunakan korelasi Rang yang rumusnya adalah
P sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat. N dikali N kuadrat dikurang 1. P-nya yaitu koefisien korelasi Spearman-Rank. DI-nya atau D-nya beda antara dua pengamatan berpasangan. N-nya yaitu total pengamatan. Korelasi Spearman-Rank bekerja dengan data ordinal. Karena jawaban responden merupakan data ordinal, maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking yang caranya dapat dilihat dalam tabel 2. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara membuat perangkatnya adalah, misalnya pada XI nilai 9 adalah peringkat ke-1, nilai 8 pada peringkat kedua. Selanjutnya di sini ada nilai 7, jumlahnya 2 meskipun peringkatnya kalau diurutkan adalah peringkat 3 dan 4, tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 2 yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2 yaitu 3,5. Akhirnya 2 nilai 7 pada XI masing-masing diberi peringkat 3,5. Selanjutnya pada XYI di sana ada nilai 8 jumlahnya 3. Masing-masing peringkatnya adalah 2, 3 dan 4, tetapi karena nilainya sama maka peringkatnya dibagi 3 yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi nilai 8 yang jumlahnya 3 masing-masing diberi peringkat 3 pada kolom YI. Selanjutnya nilai 7 diberi peringkat setelah peringkat 4 yaitu peringkat 5. Nah, tabel 2 itu tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi Spearman-Rank. Bisa dilihat di situ responden XI, YI, XI, XI. Bisa diperhatikan pada tabelnya. Selanjutnya harga BI kuadrat yang telah diperoleh dari hitungan dalam tabel kolom terakhir dimasukkan dalam rumus korelasi Spearman-Rank. P sama dengan 1 dikurang 6 dikali 7 dibagi 10 dikali 102 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 0,04. Hasilnya yaitu 0,96. Sebagai interpretasi, angka ini perlu dibandingkan dengan tabel nilai-nilai P. Dibaca roh. Dalam tabel 3, dari tabel itu terlihat bahwa untuk N sama dengan 10 dengan derajat kesalahan 5%, diperoleh harga 0,648 dan untuk 1% sama dengan 0,794. Hasil P hitung atau roh hitung ternyata lebih besar dari P tabel. Derajat kesalahan 5%, 0,996 lebih besar dari 0,648. Derajat kesalahan 1%, 0,96 lebih besar dari 0,794. Hal ini berarti menolak H0 dan menerima HA. Kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara motivasi XI dengan prestasi YI. Dalam hal ini, hipotesis nolnya H0 adalah tidak ada hubungan antara variabel XI dengan prestasi YI. Sedangkan hipotesis alternatifnya HA adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi XI dan prestasi YI. Dengan demikian, hipotesis 0 H0 ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima. Atau dengan kata lain bahwa variabel motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi.
Sekarang kita masuk ke tabel 3, yaitu tabel nilai-nilai P atau roh korelasi Spearman Rank. N-nya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 14. Derajat signifikannya 5%-nya itu 1,000, dari N 5, dari N 6, 0,886, nilai N 7, 0,786, 8, 0,738, yang ke-9 0,683, yang 10 0,648, yang ke-12 0,591, dan yang ke-14 0,544. Untuk 1%-nya yaitu yang ke-5-nya itu tidak ada, yang ke-6 1,00, yang ke-7 0,929, yang ke-8 0,881, yang ke-9 0,833, ke-10 0,794, yang ke-12 0,777, dan yang ke-14 itu 0,715. Nah, untuk yang di sebelahnya bisa dilihat pada tabelnya. Di situ sudah ada nilai-nilainya, nilai dari N dan nilai dari derajat signifikasi dari 5% dan 1%. Koefisien korelasi berperingkat Spearman. Langkah pertama itu menyusun peringkat data, yaitu menyusun data menjadi urutan dari terkecil sampai terbesar. Setelah data terurut, diberikan peringkat. Untuk data yang mempunyai nilai yang sama, diberikan nilai peringkat rata-rata. Nah, langkah kedua, mencari selisih peringkat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selisih ini biasanya dilambangkan dengan DI. Maksud saya D1. Langkah ketiga, menghitung koefisien korelasi Spearman dengan rumus sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat I per N dikali N kuadrat dikurang 1, di mana RS-nya yaitu koefisien korelasi Spearman, DI-nya selisih peringkat untuk setiap data, dan N-nya itu jumlah sampel atau data. Contoh soal hubungan laba bank dengan harga saham. Berikut ini adalah data tentang laba dan harga saham dari 8 bank tahun 2003. Di sini sudah ada bank, laba bank, dan harga saham. Bank Ekonomi Raharja, laba banknya itu 3,58 dan harga sahamnya 1,025. Bank dari Mayapada, laba banknya 2,51 dan harga sahamnya 1,375. Bank dari BCA 2,54, laba banknya, harga sahamnya 3,350. Dan bank dari Mega, laba banknya itu 0,95 dan harga sahamnya 2,050. Bank dari Bumi Putra, laba banknya 0,13, harga sahamnya itu 110. Bank dari Bil, laba banknya itu 0,51 dan harga sahamnya 455. Bank dari Kapital Indonesia, laba banknya 0,16 dan harga sahamnya 30. Bank dari Oup Buana, laba banknya 0,18 dan harga sahamnya 1,025. Langkah pertamanya itu menyusun peringkat data. Kita susun dari yang terkecil.
labanya, peringkatnya, dan harga sahamnya. Peringkat sahamnya, harga sahamnya itu dari 1 sampai 8 karena peringkat labanya dilihat dari peringkat labanya. Langkah kedua, menghitung perbedaan. Kita lihat perbedaan antara peringkat laba dengan peringkat saham. Perbedaannya itu 3. DI kuadrat itu 3 kuadrat itu 9. Perbedaan dari peringkat laba 6 dengan 6 itu 0. DI-nya 0. 7 ke 8 itu minus 1. DI kuadrat 1. 5 ke 7 itu minus 2. DI kuadrat itu 4. 1 ke 2 itu minus 1. DI kuadratnya itu 1. 4 ke 3 itu 1. DI kuadratnya itu 1. 2 ke 1 itu DI satunya itu DI-nya itu 1. DI kuadratnya 1. 3 ke 4 minus 1. DI kuadratnya 1. Jadi jumlah keseluruhan dari DI kuadratnya itu 18. Langkah ketiga, menghitung koefisien korelasi Spearman. RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 sigma dari DI kuadratnya itu 18. Dilihat dari tabel sebelumnya. Ini jumlah dari DI-nya. DI kuadratnya 18 per 8. 8-nya itu diambil dari jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. 8 kuadrat dikurang 1 hasilnya itu 1 dikurang 0,214 hasilnya 0,786. Nah, nilai koefisien korelasi Spearman 0,786 ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara harga saham dengan laba per bank sebesar 78,6%. Hubungan antara harga saham dengan laba termasuk kuat. Kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.